Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya di pagi hari ini. Kita dapat kembali berjumpa dalam program Kopi Istimewa MTA TV. Keruput kopinya, cermati infonya. Baik. Saya Ahmad Fauzan dan saya Wahid Arifudin akan membersamai pemirsa hingga pukul 10 pagi nanti, dan tentunya akan memberikan berbagai informasi yang bermanfaat dan menginspirasi. Betul. Untuk rekan Fauzan dan para pemirsa sekalian. Di pagi hari ini tentu kita harapkan para pemirsa dalam keadaan baik dan sehat pula, sehingga nanti menjalankan aktivitas juga dalam keadaan baik dan sehat ya. Iya, karena kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar kita syukuri. Salah satu bentuk rasa syukur kita beraktivitas yang positif. Ada yang bekerja, ada yang belajar, ada yang memang sekiranya memanfaatkan optimal untuk kegiatan dakwah. Termasuk juga yang terpenting seperti tadi yang disampaikan rekan Fauzan adalah mengoptimalkan untuk kegiatan dakwah, mengoptimalkan ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya rekan Fauzan. Dan sehat ini memang mahal harganya ya rekan Fauzan ya. Dan alhamdulillah hari ini kita semua sehat walafiat, sehingga bisa membersamai pemirsa di acara kita yaitu Kopi Istimewa. Kalaupun toh pemirsa di pagi hari ini dalam kondisi diuji oleh Allah dengan rasa sakit yang diderita, atau saudara-saudara kita ada yang sakit di hari ini, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kafaroh bagi orang-orang yang beriman, begitu ya. Tetap optimis, tetap semangat, mudah-mudahan segera dapat obat yang cocok. Itu merupakan wasilah ataupun sarana untuk bisa sembuh. Ikhtiarnya dioptimalkan dan tawakal kepada Allah jangan lupa dilakukan itu ya, Fauzan ya. Baik rekan Fauzan, di pagi hari ini kita nanti akan dapatkan berbagai informasi, salah satunya juga terkait dengan kegiatan alam, yang tentu kegiatan alam ini mungkin ada persepsi negatif bahwasanya tulan terus gitu ya kalau kegiatan alam ya rekan Fauzan. Tapi di sisi lain keterampilan dari dunia alam ini sangat bermanfaat juga, apalagi dalam keadaan-keadaan mungkin ada bencana, ada mungkin kecelakaan di alam. Tentu kita harus memiliki keterampilan-keterampilan yang khusus kita miliki untuk membantu orang yang ada permasalahan itu ya rekan Fauzan ya. Iya, kita benar-benar bisa memaksimalkan bagi seorang muslim tentunya saat kita bersentuhan dengan alam, interaksi dengan alam, baik itu dunia hewan ataupun juga tumbuh-tumbuhan, sesuai dengan apa yang menjadi nilai dalam Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Seluruh alam, tidak hanya antar manusia, tapi juga ada keterkaitannya dengan alam. Karena dengan demikian kita bisa benar-benar optimal ya untuk menjaga kelestarian alam. Apalagi di Indonesia memang terkenal dengan berjuta-juta sumber daya alamnya. Kita tidak harus kita harus menjaga itu ya rekan Fauzan. Harus menjaga, itu bagian dari nilai-nilai dakwah. Tadi di sisi lain banyaknya gunung berapi ini juga menjadi hal yang perhatian juga. Kita harus sangat mewaspadai terkait dengan adanya bencana-bencana yang mungkin akan terjadi di Indonesia, tsunami, banjir, tanah longsor. Harus siap. Ya, dengan kesiapan tentunya kita memiliki ilmunya. Ya, seperti halnya yang dilakukan oleh teman-teman dari SMA Negeri 7 Surakarta ya rekan Fauzan ya, untuk melatih kedisiplinan dan kepemimpinan. Pecinta alam SMA Negeri 7 Surakarta menggelar pendidikan dasar dengan beragam materi. Di antaranya materi pertolongan pertama dan keselamatan korban yang diisi dari SAR MTA. Pecinta Alam SMA Negeri 7 Surakarta menggelar pelatihan dasar dengan peserta kelas 10 dan 11 di sekolah setempat. Satu di antara pemateri pada Diksar ini ialah dari SAR Majelis Tafsir Al-Quran. Menurut pemateri Husain Mustafa, para peserta diberikan materi berupa MFR atau pertolongan pertama di tempat kejadian serta keselamatan di hutan. Pihaknya berharap agar materi-materi ini dapat menjadi bekal ketika ada kejadian sesungguhnya di lingkungan sekitar. Harapannya ilmunya tidak dipraktekkan ya Mas. Harapannya ilmu ini tidak dipraktekkan, hanya sebagai bekal saja apabila nanti ada kejadian sesungguhnya peserta itu sudah siap. Sementara menurut Ibra Salman Maulana, Ketua Pelaksana, adanya Diksar ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan, kepemimpinan, dan tanggung jawab para peserta. Melatih kedisiplinan para adik-adik sama buat melatih cara kepemimpinan, terus kayak tanggung jawaban gitu-gitu.
Diharapkan adanya Diksar ini dapat menambah wawasan siswa-siswi khususnya terkait pertolongan dan keselamatan orang sekitar saat dalam bahaya. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Galang Albayufri, MTA TV. Ya, pemuda. Nah, pemuda itu harus seperti itu ya, rekan betul ya, sekali. memaksimalkan waktu mudanya untuk menambah keterampilan, skill, baik itu untuk nanti mengembangkan ke arah usaha atau mungkin keterampilan untuk membantu sesama ini ya, rekan betul, ya. Karena kalau kita ingin membantu tentunya harus punya ilmunya. Jangan sampai asal membantu malah nanti jadi korban bisa jadi begitu. Makanya harus punya ilmunya, harus belajar baik itu tingkat SLTA ataupun juga tingkat kuliah ataupun secara umum. Banyak sekali sekarang kemudahan untuk mengakses edukasi-edukasi seperti itu begitu. Dan juga tadi seperti halnya SAR MTA, kalau ingin diminta memberikan ilmunya, memberikan pelatihan, mereka selalu siap ya kan Fauzan ya. Sok atuh silakan nanti menghubungi SAR MTA. Dan alhamdulillah kan SAR MTA sudah tersebar di seluruh Indonesia. Pasti nanti pemirsa dimanapun Anda berada bisa berkunjung ke sana, bertanya-tanya, atau mungkin nanti bisa diundang untuk melatih di sekolahnya, instansinya, untuk memberikan ya skill-skill dasar lah dalam pertolongan pertama ini. Iya, karena Indonesia memang termasuk negara yang rawan bencana ya. Jadi memang benar-benar harus berhati-hati. Kalau sudah tahu kalau rawan bencana, otomatis masyarakat harus diedukasi terkait dengan kebencanaan, kemudian pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain sebagainya. Ini perlu digencarkan lagi. Nah, selain daripada itu, di Indonesia pun juga memiliki beragam keindahan alam. Masih ada keterkaitan dengan alam. Iya, yang namanya alam di Indonesia ini tidak ada habisnya untuk kita explore ya, ya. Baik dari darat, laut, atau mungkin berada di manapun pasti memiliki keindahan. Bahkan di perkotaan kemarin juga banyak kota-kota yang dicat yang indah-indah, memberikan daya tarik yang cukup bagus juga. Baik. Pemirsa, tidak perlu membayar tiket pesawat terbang yang mahal untuk menikmati pemandangan bak negeri Singapura. Anda dapat mengunjungi wisata Kelurahan Kutawaru yang berada di Kecamatan Cilacap Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Berikut liputannya. Kutawaru merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dipisahkan oleh laut, kelurahan ini berada di sebelah barat kota Cilacap. Untuk menuju Kelurahan Kutawaru, pengunjung dapat menggunakan jasa angkutan perahu dengan waktu tempuh 10-20 menit dari dermaga Kalipanas dan jalur darat melalui wilayah Kaunganten. Kasih Terantip Kelurahan Kutawaru, Ribut Rustono menyebutkan, kawasan wisata Kutawaru menyajikan beberapa wisata edukasi yang dikelola oleh kelompok masyarakat dan Dinas Pariwisata setempat. Yang merupakan wisata edukasi. Yang pertama yaitu ada wisata malam yang ada di Tambatan Kelurahan Kutawaru. Kemudian ada Kampung Kepiting yang sudah terkenal. Kemudian yang baru-baru kali ini yang baru di launching yaitu wisata Simanja. Dari dua wisata ini, dari Kampung Kepiting dan Simanja ini merupakan wisata edukasi. Yang di sana ada wisata pemancingan, kemudian ada edukasi pembibitan mangrove, kemudian ada susur sungai, dan yang dikelola oleh masyarakat kelompok di Kelurahan Kutawaru. Untuk menikmati pemandangan layaknya negeri Singapura yang apik, pengunjung dapat berwisata pada malam hari. Tidak hanya berwisata, di kawasan ini pengunjung juga bisa menikmati kuliner khas yang menyajikan olahan hasil budidaya di wilayah tersebut, seperti kepiting dan ikan kakap yang disantap bersama air kelapa muda. Lokasi ini khusus untuk wisata dan menyediakan masakan kuliner, yaitu kepiting, ikan kakap, kepiting lunak, dan lain sebagainya. Pokoknya komplit yang disediakan bukan untuk umum. Jadi untuk umum disediakan minuman-minuman seperti es kelapa muda juga ada di sini.
Sebagai upaya dalam mempromosikan wisata edukasi Kutawaru, kelompok masyarakat Kutawaru bekerja sama dengan dinas terkait agar ke depan wilayah ini semakin banyak dikunjungi wisatawan. Kontributor Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sumadi, MTA TV. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini salah satu rahmat yang diberikan kepada kita ya sekali. Untuk bangsa Indonesia. Maka kita harus memaksimalkan dan nanti bisa mengembangkan hal yang positif ya, Rekan Fauzan. Kalau kita benar-benar bisa jeli melihat bahwa anugerah yang diberikan Allah begitu banyak dan tidak menutup kemungkinan di situ memang kita bisa mengais rezeki. Ya, salah satunya tadi ya, ada tempat wisata, ada tempat untuk makan juga. Ya. Dan tempat juga ini tadi ada pembudidayaan mangrove. Nah, tanaman itu bakau yang tentu sangat bermanfaat untuk mencegah abrasi, adanya air laut yang merusak di datarannya. Ombak ya, untuk menahan ombak itu sehingga akan lebih terjaga. Di daerah Cilacap dan sekitarnya memang perlu digalakkan lagi untuk penanaman mangrove ini. Sehingga memanfaatkan lingkungan, ada tanaman mangrove, kemudian di sekitarnya juga bisa dibuat tempat wisata. Menarik kan? Iya, menarik. Bukan hanya untuk nanti di edukasinya, kita juga bisa mendapatkan materi ekonomi dari dunia wisata itu tadi ya, Rekan Fauzan ya. Betul. Baik, ngomong-ngomong soal di dunia air ini ya, Rekan Fauzan, ada informasi dari Kalimantan Barat untuk menggali kompetensi relawan dalam pertolongan di air. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar kompetisi ketangkasan relawan Kalimantan Barat yang dipusatkan di alun-alun Sungai Kapuas. Puluhan relawan di wilayah Kalimantan Barat termasuk SAR MTA mengikuti kompetisi ketangkasan relawan Kalimantan Barat yang difokuskan pada pertolongan di air. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Nursan. Kompetisi berlangsung pada Sabtu lalu di alun-alun Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Menurut Ketua Panitia Juwardi, kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi relawan agar lebih profesional dan selalu siap siaga jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Sebenarnya bukan adalah juara, tapi untuk lebih profesional, lebih siaga, lebih siap agar suatu saat dibutuhkan relawan ini siap dengan kemampuan yang maksimal. Sementara Ria Nursan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat berharap melalui kegiatan ini, para relawan nantinya dapat memberikan pertolongan terbaik terhadap masyarakat apabila terjadi bencana. Bagaimana mereka bisa memberikan pertolongan terbaik kepada masyarakat terkena bencana di lapangan. Selain untuk melatih ketangkasan, kompetisi ini sebagai bentuk apresiasi bagi para relawan yang telah membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana. Kontributor Pontianak Kalimantan Barat, Haris Fadilah, MTA TV. Ya, keren ya, Rekan Fauzan ya. Asik sekali kalau sisal kita ada di sana ini. bisa melihat secara langsung ya kompetisinya dan gayang pasti ya sana. Ternyata ilmu untuk memberikan pertolongan ternyata juga bisa dijadikan ajang kompetisi. Dan di situ nanti akan semakin terpacu, banyak belajar. Kemudian nanti bisa melihat bagaimana skill-skill dari saudara-saudara yang lain seperti apa begitu. Baik, berarti memacu semangat untuk selalu mengoptimalkan skillnya, menambah skillnya, bukan hanya stagnan itu ya. Meningkatkan, harus mengupgrade lagi. Oh, di sana ada yang baru, cara yang baru atau punya alat yang baru, begitu kan perlu ada upgrade. Bukan ini namanya sombong atau pamer ya, Rekan Fauzan, tapi ini adalah sesuatu yang tentu bisa nanti memotivasi rekan-rekan relawan yang lain untuk selalu meningkatkan skillnya, keterampilannya, utamanya di pertolongan. Pasti nanti kita bisa selalu dapatkan perkembangan update terbaru dari skill-skill yang nantinya bisa mempermudah pertolongannya ini ya. Betul. Baik, Rekan Fauzan, di Kota Solo Ahad kemarin ada kegiatan yang sangat keren, yang luar biasa. Benar sekali. Yaitu adanya jalan sehat dari teman-teman Nahdlatul Ulama bersama dengan Presiden Republik Indonesia. Iya, harlah 1 abad Nahdlatul Ulama. 100 tahun berarti. Berarti kegiatan yang luar biasa, pesertanya begitu banyak, sehingga juga melibatkan banyak instansi, banyak organisasi, dan juga termasuk dari Majelis Tafsir Al-Quran pun juga ikut berpartisipasi untuk menyediakan tempat sholat subuh. Karena kegiatan di pagi hari. Alhamdulillah. Berarti ini salah satu bentuk
keharmonisan dalam beragama ini. Betul. Walaupun di luaran sana pasti kita mungkin ada perbedaan, tapi kita itu sebenarnya satu saudara ini. Satu saudara, tidak bisa dipisahkan. Kalaupun toh ada perbedaan, saling menghormati satu sama lain. Dan kita hadirkan informasi yang ada keterkaitan dengan hal tersebut, memanfaatkan berbagai fasilitas gedung pengajian MTA untuk sholat subuh berjamaah. Warga Nahdlatul Ulama peserta Harlah 1 Abad NU memberikan apresiasi atas ikram dan kenyamanan fasilitas di gedung MTA. Beginilah antusias warga Nahdlatul Ulama peserta Harlah 1 Abad NU saat melaksanakan sholat subuh berjamaah di gedung pengajian Majelis Tafsir Al-Quran pada Ahad 22 Januari. Peserta asal Kudus sekaligus Imam sholat subuh Sahroni Suyanto menyampaikan rasa syukurnya dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di gedung MTA Pusat. Alhamdulillah, kami bersyukur sekali bisa sholat di sini dengan fasilitas yang sangat bagus, fasilitas yang sangat prima. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia akhirat dan jariah-jariah dari bulan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga besok di kiamat nanti kita akan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, beberapa jamaah lainnya juga merasa sangat nyaman dengan fasilitas serta sambutan baik oleh panitia ikram warga MTA. Di sini difasilitasi sangat baik sekali, baik dalam pengaturan safnya, flow jamaahnya, dan kita di sini sangat menjunjung tinggi toleransi ya. Jadi semua lintas ada di sini semua. Alhamdulillah, untuk pelayannya sangat baik, untuk panitianya juga ramah-ramah. Kami sangat puas dengan pelayanan di sini, alhamdulillah. Sampai Solo jam berapa, dari Kudus jam berapa ini? Dari Kudus kita kumpul jam 9, ya. Diiringi hujan tapi kita tetap semangat dan alhamdulillah sampai sini dengan selamat, memuaskan. Seusai melaksanakan sholat subuh berjamaah, seluruh peserta Harlah dipersilahkan menikmati hidangan kopi dan teh yang disediakan panitia ikram MTA. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Baik, sejuk sekali. Masya Allah, luar biasa. Ya. Selama berita ditayangkan, merinding. Iya. Ini salah satu bentuk persaudaraan yang erat antara kita, Majelis Tafsir Al-Quran, dan saudara kita di Nahdlatul Ulama ya. Iya. Ya. Dan nanti selepas jeda kita akan ngobrol lebih lanjut terkait dengan kegiatan Harlah 1 Abad NU dengan Ketua Ansor Kota Surakarta, dan tentu para pemirsa harus selalu bersama kita untuk nanti bisa dapatkan informasinya seperti apa ini ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bersama kami dalam program Kopi Istimewa MTA TV. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi di program spesial kita, Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Ini ya, itu tagline-nya, jangan sampai lupa. Ya, seruput kopinya, cermati infonya. Baik. Walaupun kita hanya nanti durasi satu jam, tapi informasi yang kita sampaikan ini insya Allah sangat bermanfaat dan berbobot insya Allah. Insya Allah begitu. Dan seperti yang sudah kami janjikan kepada para pemirsa sebelum break tadi ya, kita sempat menjanjikan kalau kita akan segera terhubung dengan Mas Arief. Beliau adalah Ketua Pemuda Ansor Kota Surakarta untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan yang dilaksanakan Porseni sekaligus juga Harlah 1 Abad NU. Langsung saja kita sapa Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini Mas Arief? Alhamdulillah sehat semua Mas. Alhamdulillah sehat, kabar baik. Mudah-mudahan selalu terlimpah untuk Mas Arief bersama keluarga dan juga seluruh warga Nahdlatul Ulama. Ya, kami ucapkan selamat, sudah kegiatan sudah berjalan dengan lancar kemarin. Ya, lancar dan sukses. Alhamdulillah. Termasuk menjadi panitia di bidang apa ini kalau Mas Arief? Ini saya di bidang koordinator transportasi dan juga pengerahan massa. Koordinator transportasi dan pengerahan massa itu. Kalau terkait dengan pengerahan massa, total berapa perkiraan yang hadir kemarin? Total kemarin sekitar 50.000 ya, yang itu jalan pemudanya itu.
Ini kegiatan yang luar biasa ya. Besar ini melibatkan banyak warga NU masuk ke kota Solo begitu. Alhamdulillah. Baik, dan kami sebenarnya mohon maaf terlebih dahulu ya Mas Arif ya, kami tidak bisa menyambut di Majelis Pusat karena kita juga ada tugas di Pondok Pesantren ini ya. Dan sudah ada panitia ikram di sana, mudah-mudahan juga bisa memberikan penghormatan yang layak, insya Allah begitu. Baik, ngobrol sedikit Mas Arif terkait dengan kegiatan Porseni kemarin sebenarnya diselenggarakan sejak hari kapan dan berakhir hari apa ini Mas Arif ya? Kemarin kita mengawali Porseni hari Minggu. Hari Minggu tanggal 15 Januari. Kita sudah mulai untuk melaksanakan kegiatan pertandingan di beberapa cabang olahraga. Berapa cabang olahraga yang dilaksanakan pada saat itu? Kita ada sepak bola, ada voli, ada bulu tangkis, kemudian ada pencak silat. Itu kemudian untuk yang seninya ada MTQ sama MKK. Oh, berarti ini kegiatan untuk yang pertama kali Porseni ini untuk kegiatan yang besar diadakan di NU begitu? Ya, kalau ini memang kegiatan yang pertama kali mengawali dari Kota Solo, kebetulan menyambut resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama. Begitu. Ya. Kemudian rangkaian kegiatannya berakhir di hari apa ini Mas Arif ya? Kalau di Solo hari Ahad kemarin kita gerak jalan bersama Bapak Presiden dan beberapa menteri. Ya, alhamdulillah kita mulai startnya di Pametan Mangkunegaran dan finish di Mangkunegaran juga begitu. Oh, berarti perjalanan menuju ke barat begitu ya? Ya, ke barat melewati MTA ya. Kemudian sampai PKU Muhammadiyah, setelahnya belok ke kiri. Ke kiri Jalan Slamet Riyadi, langsung ke timur. Ya, langsung masuk lagi ke Mangkunegaran nanti. Begitu. Baik, kegiatannya berarti bisa dibilang 1 minggu penuh, hampir 8 hari ya Mas Arif ya? Hampir 8 hari, iya. Tapi kalau sebelumnya di tahun-tahun yang lalu Liga Santri yang dilaksanakan begitu? Ada Liga Santri, tapi memang Liga Santri ini hanya khusus untuk sepak bola saja. Iya. Tapi ini untuk yang pertama ya di Kota Solo untuk Porseninya untuk menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama. Baik, alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses begitu. Baik, kegiatan kemarin tentu melibatkan banyak kepanitiaan ya Mas Arif ya. Boleh diceritakan ini? Ya, alhamdulillah kita melibatkan banyak panitiaan baik internal ataupun juga kita menggandeng dari teman saudara ataupun dari Pemkot Kota Surakarta. Tentunya dengan beberapa ormas tentunya yang kita ajak untuk istilahnya berkolaborasi. Ada dari MTA alhamdulillah turut membantu menyediakan fasilitas gedungnya untuk kami bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, beristirahat, sekedar untuk ke kamar mandi ya kita mengucapkan alhamdulillah sudah disupport dengan amat sangat luar biasa. Insya Allah nanti siang ini insya Allah kami akan berkunjung ke gedung pusat MTA. Janjian dengan Al Ustadz, insya Allah nanti kan jam 1 siang kita berkunjung ke sana sebagai ucapan terima kasih kami sudah mensupport kegiatan Porseni NU dan Jalan ini sehingga terus berjalan dengan sukses juga. Berarti agenda hari ini ya nanti? Ya, dengan teman-teman MTA hari ini. Untuk yang Muhammadiyah kita melaksanakan hari Selasa kemarin. Selasa kemarin kita berkunjung ke Balai Muhammadiyah dan juga ke RS PKU Muhammadiyah. Baik. Tadi kan ada beberapa cabur ya Mas Arif ya. Boleh disampaikan kepada pemirsa ini tim yang ikut kegiatan Porseni berasal dari daerah mana saja, dari dan pondok pesantren mana saja, atau dari Universitas Nahdlatul Ulama atau seperti apa? Total ada 34 kontingen dari perwakilan wilayah PWNU se-Indonesia. 34 kontingen. Ya, berarti ini per PW ya? Ya, per wilayah. Per wilayah ya? Betul. Mulai dari Nangro Aceh Darussalam sampai ke Papua. Alhamdulillah semuanya ikut hadir untuk mensukseskan kegiatan Porseni ini. Gitu.
Jumlah peserta berarti total berapa ini Mas dari 34 kota? Sekitar 3.400 peserta. Wow, 3.000 ini ya. Berarti ini hajatan besar sekali, agak repot. Sekian banyak aktivitas pada saat itu ya Mas Arief ya. Ya, dan kita hampir 10 hari bermalam di asrama haji Donohudan. Semua berpusat di asrama haji? Asrama haji untuk penginapan, semua kita fokuskan di asrama haji. Kalau untuk cabang olahraga itu kegiatannya di mana saja lokasinya? Untuk kegiatan sepak bola beberapa kita menggunakan stadion lapangan di wilayah Surakarta, ada di Stadion Mini Cengkle, kemudian Karangasem, Kartopura, dan juga UNS. Oh ya. Kemudian untuk bola voli kita ada di Boyolali juga ada, kemudian di FPOK UNS dan UTP juga kita pakai. Oh begitu. Bulu tangkis juga sama, kita menggunakan di UNS sama di HTC untuk bulu tangkis. Ya, berarti memang ya bisa dilanjutkan Mas Arief. Untuk silat ini kita fokuskan di satu titik di Hall Terminal Tirtonadi. Jadi silat itu fokus seperti itu. Oh ya, di lantai 2 itu ya, berarti di bagian atas itu ya? Di lantai 2 itu. Iya. Saya sebenarnya penasaran dengan para juaranya ini Mas Arief ya. Bisa disampaikan Mas Arief? Kemarin juara umum itu dipegang oleh PWNU Jawa Timur. PWNU Jawa Timur. Jatim ya? Ya, Jatim. Untuk juara 2 PWNU DKI Jakarta. Ya. Kemudian untuk yang ketiga ada PWNU Jawa Tengah. Oh begitu. Ya. Baik, memang juaranya berarti Jawa Timur, Jakarta, dan ketiga adalah di Jawa Tengah ya Mas Arief ya. Berarti ada kemungkinan nanti di Harlah selanjutnya juga akan diadakan kegiatan porseni seperti ini Mas? Iya, kemarin sempat disinggung bahwa kita akan mengadakan 3 tahun sekali untuk porseni NU. Dengan tempat yang berbeda-beda begitu, nanti gantian di Papua begitu, PW Papua ya? Di Papua, di Aceh atau di Kalimantan. Begitu. Ya, tinggal tunggu saja. Untuk saling mengeratkan persaudaraan ya, Mas Arief ya. Betul. Iya. Baik, Mas Arief, apa yang ingin dipesankan kepada seluruh masyarakat yang saat ini juga sedang menyimak acara kita, yang sedang mendengar, apa keinginan ke depan setelah adanya kegiatan porseni dan juga Harlah satu abad NU? Ya. Yang pertama, alhamdulillah ini kegiatan berjalan dengan lancar, tentunya dengan support yang amat sangat luar biasa sekali. Tentunya ini sebagai tanda bagi kita semua bahwa ukhuwah Islamiyah kita benar-benar ada ketika kegiatan olahraga ini terselenggara. Buktinya kita tidak bisa melaksanakan dengan sendiri, kita menggandeng dengan sesama muslim yang lain. Ada Muhammadiyah, ada MTA yang kemarin cukup mensupport kegiatan ini. Ini yang perlu menjadi semangat kita bahwa dengan berolahraga ini bisa menyatukan semua golongan, semua ormas, semua apapun bisa melebur di olahraga ini. Nah, ini memang sangat amat luar biasa sekali. Dan alhamdulillah sekali dari beberapa kegiatan ini kami bisa ndereke dari Romo Kiai PBNU itu baru pertama kali sempat matur kami, Mas Arief, saya baru pertama kali ini masuk ke gedung MTA. Oh gitu, alhamdulillah. Sambutannya luar biasa. Akhirnya apa yang selama ini mereka hanya mendengar dari berita, dari katanya saja ya. Bisa berkunjung ke teman-teman silaturahmi dengan pengurus ataupun dengan al-ustadz di gedung MTA Pusat. Nah, ini sangat amat sekali. Dan juga kemarin juga di Balai Muhammadiyah juga hal yang sama juga. Mereka menyambut dengan antusiasme dan bahkan tidak menutup kepentingan ini tidak hanya di porseni NU saja, mungkin di kegiatan-kegiatan lain bisa menjadi sarana kolaborasi untuk membuat ukhuwah Islamiyah. Gitu. Berarti pesan ini juga nantinya akan sampai ke berbagai daerah di seluruh pelosok Nusantara begitu? Ya, tentunya pesan ini kemarin sempat disampaikan oleh Romo Kiai kami, Kiai Haji Miftah Fakih yang kemarin sempat berkunjung ke gedung MTA saat akan melaksanakan jalan sehat, dan insya Allah siang ini juga beliau akan hadir juga. Tentunya ini yang pesan dibawa oleh beliau bahwa
mengutamakan kebersamaan, kerjasama Islamiyah untuk membangun peradaban bangsa Indonesia ini. Masya Allah. Baik, semoga ini nanti harapannya bisa kita tercapai ya untuk Mas Arif dan semua berbagai elemen Islam ini selalu bisa bergotong royong untuk membentuk peradaban Islam yang baik ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Arif. Salam sehat selalu dan salam kami untuk teman-teman Ansor dan keluarga besar dari Nahdlatul Ulama. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Baik, itu tadi wawancara singkat kita ya dengan Ketua Pemuda Ansor Kota Surakarta, Mas Haji Arif Syarifuddin ya. Dan ini merupakan bagian dari pesan ya, pesan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya di seluruh pelosok Nusantara, bahwa memang ada perbedaan tetapi persamaan kita lebih banyak. Jangan selalu menonjolkan perbedaan ini ya, Fauzan ya. Kalaupun terjadi perbedaan, saling menghormati seperti yang tadi disampaikan, saling toleransi, kemudian juga lebih mengutamakan persamaan ukhuwah Islamiyah, membangun peradaban Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik, semoga ini nanti bisa mendorong kita semua untuk menjadi satu bagian membentuk generasi yang baik ke depannya ini, Rika Fauzan ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, selain dengan kegiatan besar yang kemarin terselenggara di Kota Surakarta tanggal hari Ahad kemarin ya, kita di Majelis Tafsir Al-Quran juga menyelenggarakan pengajian secara umum dan tentu sangat spesial kemarin ya. Iya, karena sementara digeser terlebih dahulu ke Pondok Pesantren MTA Mojogedang Karanganyar. Lokasinya itu kemarin sangat indah ya, cuaca sangat cerah. Cuaca sangat cerah, kita bisa melihat view yang luar biasa. Dan itu menjadikan tentram di hati, melihat lokasi yang begitu indah, lingkungan yang begitu asri juga. Selain kita juga mendapatkan ilmu siraman rohani, secara fisik kita juga merefresh ini ya. Ya. Ini untuk informasi lebih lanjutnya kami hadirkan pemirsa pengajian umum Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran di Pondok Pesantren MTA Karanganyar menjadi momentum spesial bagi banyak orang, termasuk bagi para pedagang karena omset penjualan meningkat daripada hari biasanya. Pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran yang biasanya digelar di Jalan Ronggo Warsito 111A Kota Solo pada Ahad 22 Januari lalu digelar di Pondok Pesantren MTA Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan pengajian ini membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama para pedagang yang rata-rata mengalami kenaikan omset penjualan. Seorang penjual makanan, waffle, dan jasuke asal Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Alif Fajar Nugroho mengaku omsetnya naik 3 kali lipat dari hari biasanya. Ya alhamdulillah omset sekarang naik terus. Alhamdulillah. Biasanya jualannya di Kecamatan Kerjo di pinggir jalan. Ya. Kalau bisa diperbandingkan kalau omset di hari biasa dan di sini ya 3 kali lipat. Ya alhamdulillah di sini kan jamaahnya juga banyak. Begitu pula untuk para santri Pondok Pesantren MTA yang turut membuka stand penjualan ketika ada event di Ponpes. Kalau ada acara event seperti ini juga biasanya juga menyediakan seperti ini, tapi beda tempat. Salah seorang peserta pengajian asal Purwantoro, Wonogiri, Kardi mengatakan keberadaan para penjual makanan di area pengajian sangat membantu apabila ia datang dari jauh. Sangat membantu. Jadi kami jauh-jauh juga tidak kesulitan untuk mencari makan. Kardi berharap dimanapun pengajian dilaksanakan dapat membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Habib Taslim, MTA TV. Ya, alhamdulillah kabar gembira dan juga ini pasti juga dirasakan oleh rekan-rekan kita yang berjualan kemarin ketika pengajian di Pondok Pesantren ya. Omsetnya bisa meningkat dan tempat itu juga menjadi tempat pertama kali yang saya tuju. Karena kita harus cari minum, kita harus cari kopi terlebih dahulu sebelum kita siaran dan sangat membantu ya, karena kalau harus jalan kaki keluar pondok cari warung agak jauh pasti kan membutuhkan banyak tenaga dan alhamdulillah difasilitasi ada tempat-tempat untuk berdagang.
omset bisa naik, dan kita senang melihat saudara-saudara kita pun bisa merasakan dampak positif atas keberadaan pengajian Ahad pagi. Alhamdulillah, semoga ini nanti bisa menjadi semangat kita juga untuk selalu bisa mengoptimalkan ikhtiar kita untuk mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, ya. Melihat berbagai peluang, kita bisa mengoptimalkan kemampuan kita di mana untuk kita bisa mencari rezeki, itu ya, Rekan Fauzan. Ya. Kita bisa melihat bagaimana ternyata bisa dengan dagang yang sangat sederhana sebenarnya. Kita cukup menyediakan beberapa stand, kemudian ada lapa-lapa sederhana, dan di situ menyediakan teh hangat saja sudah bisa kita jual untuk para peserta begitu. Ladang bisnis itu. Baik, memang untuk kegiatan-kegiatan melibatkan banyak orang ini bisa kita lirik menjadi bentuk pencarian nafkah, mencari rezeki karena rezeki Allah itu tidak terbatas bagaimana caranya, yang penting halal. Dengan usaha yang halal pasti insya Allah rezeki yang kita dapatkan juga berkah untuk kita semua, ya. Kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita. Ribuan peserta menyambut antusias pengajian umum di Pondok Pesantren MTA Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Cuaca cerah berawan mengiringi pelaksanaan pengajian umum Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran. Untuk kedua kalinya, pengajian digelar di Ponpes MTA Mojogedang. Salah seorang jamaah asal Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Gilang Ramadan, merasa senang. Untuk pertama kalinya, ia bisa mengajak keluarganya datang ke Ponpes MTA sekaligus mengikuti pengajian. Menurut Gilang, pembangunan Ponpes MTA sungguh luar biasa. Bahkan dirinya sudah berkeinginan kelak memasukkan putranya yang kini baru berusia 5 bulan di Ponpes MTA. Untuk perasaannya ya senang sekali, karena jarang sekali untuk bisa mengunjungi tempat ini, tempat yang semegah ini, karena tidak sembarangan hari-hari bisa masuk. Ini kesempatan yang gimana ya, nggak bisa diungkapin, pokoknya lah senang banget bisa masuk di sini. Ya semoga untuk kedepannya pondok ini bisa menjadi yang bermanfaat untuk negara, untuk umat. Sementara dalam salah satu tausiahnya, pimpinan MTA Pusat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMhu menyampaikan bahwa fondasi sukses dunia akhirat adalah menjalankan sholat sesuai tata cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kunci sukses dan bahagia seseorang dunia akhirat itu sholatnya. Sholatnya baik, insya Allah dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah, sukses dunia, sukses bahagia dunia akhirat. Sehingga yang kedua, usahakan untuk mensikapi sholat sebagai kebutuhan kepada Allah, bukan hanya sebatas isqatul wajib, penggugur kewajiban. Berikutnya, ikuti tata cara Rasulullah dalam menjalankan ibadah ini. Yang paling paham tentang ibadah adalah Rasulullah. Maka jangan cari cara sendiri, jangan cari jalan sendiri. Kalau mau ibadah khusyuk, usahakan ikuti Rasulullah. Insya Allah nanti akan berproses sehingga ibadah kita betul-betul khusyuk. Pimpinan MTA Pusat menambahkan, sesungguhnya orang yang sedang sholat itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia harus paham arti dan makna dari bacaan sholat. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Habib Taslim, MTA TV. Pemirsa, jangan tunda-tunda sholat pokoknya ya. Jangan tunda-tunda sholat, karena menjadi kewajiban kita untuk segera melaksanakan sholat pada waktunya. Sholat adalah tiang agama yang menjadi pondasi awal untuk kita melaksanakan ibadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di berita tadi, liputan terkait dengan bagaimana membangun ekonomi Islam, kemudian tidak hanya kita mendapatkan maisha dari berdagang, tapi juga di pengajian Ahad pagi full ilmu. Salah satunya adalah kita bisa semakin mantap untuk memperbaiki sholat kita. Ya, baik. Membicarakan terkait dengan kegiatan yang ada di Pondok Pesantren kemarin, ada satu hal yang menjadi sorotan saya ini, kan Fauzan, ya. Gimana? Bahwasanya ketika kita di sana itu kita sama-sama menjadi hamba yang
tidak ada yang paling tinggi, tidak ada yang paling rendah, semua sama, semua menghambakan diri dan mendengarkan pelajaran untuk selalu menjadi hamba yang terbaik. Semua menuju ke arah situ ya rekan Fauzan ya. Iya, satu tujuan untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar taat atas perintah-perintahnya begitu. Ya, salah satu juga hal yang perlu kita dorong adalah proses pembelajaran di pondok pesantren. Itu merupakan jalan yang terbaik untuk ke depan dakwah Islam ini tetap berlangsung. Dan juga dengan perkembangan teknologi sekarang, kita juga harus mensupport dakwah ini dengan perkembangan era digital yang semakin maju ini juga ya. Meskipun belajar di pondok pesantren, tapi kita juga bisa mengoptimalkan maksimal untuk teknologi pun kita juga harus menguasai. Dengan demikian dakwah yang disampaikan di era digital mau tidak mau ya harus mengikuti. Kita bukan menentang perkembangan zaman, tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman dan menjadikan perkembangan ini sesuai dengan jalur Islam. Betul, harus terus ada pagar, yaitu nilai-nilai Islam, nilai-nilai keislaman, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, kita insya Allah akan tetap tegak lurus bersama dinul Islam begitu. Ya, baik. Berita terakhir ternyata yang akan kita sampaikan ini, Rekan Fauzan, berita yang ke-7 dari kota di atas awan. Mana itu? Wonosobo ya rekan Fauzan ya kalau tidak salah ya. Baik, guna mendukung kelancaran dakwah Islam, Bankom MTA menggelar rapat koordinasi nasional membahas peralihan teknologi komunikasi dari analog ke digital. Pengurus Bankom MTA Pusat beserta koordinator wilayah se-Indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi di Gedung MTA Perwakilan Wonosobo pada Sabtu lalu. Aji Purwo Utomo STMT selaku Koordinator Teknologi dan IT Bankom MTA Pusat menyampaikan bahwa untuk mendukung dakwah Bankom MTA tengah mengembangkan teknologi komunikasi yang semula analog akan beralih ke digital. Sudah mengembangkan mulai teknologi handy-talkie itu HT ya khususnya, itu dari analog kita pindah ke digital. Ya, mulai dari repeater dan nanti perangkat-perangkatnya. Nanti kalau sudah digital itu penggunaannya bisa sangat luas karena bisa dijangkau dari mana-mana saja dan memang mutu suaranya lebih bagus. Salah seorang peserta Rakornas Suharka yang merupakan koordinator Bankom wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menyatakan kesiapannya mengikuti program dari Bankom MTA untuk menunjang kemajuan dakwah. Dan kita siap untuk mengikuti program dari Bankom ya untuk menunjang kemajuan dakwah di MTA. Dalam Rakornas juga dilakukan penyerahan surat keputusan pengurus Bankom wilayah Jawa Tengah bagian Barat, evaluasi program kerja 2022 serta rencana program kerja tahun 2023. Kontributor Wonosobo Jawa Tengah Sidik Budi Santoso, Agus Supriyono, dan Ahmad Royhan MTA TV. Ya, itu tadi informasi yang terakhir sudah kami hadirkan terkait dengan kegiatan Bankom ya. Karena divisi ini dari awal berdirinya MTA pun juga sudah ada sampai hari ini. Ternyata juga mengupgrade. Mengupgrade diri untuk selalu mengikuti perkembangan zaman supaya dakwah Islam tetap bisa berjalan dengan baik ya rekan Fauzan ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa sudah menyimak program Kopi Istimewa MTA TV. Dan akhirnya saya Wahid Arifuddin dan saya Ahmad Fauzan segera undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa di hari Kamis yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.